Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Fajal Farizi, NIM F1S11904, Prodi Sistem Informasi 2019 R001. Di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara agar membuat router menjadi access point. Sebelumnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan atau kita butuhkan. Pertama, ya pasti kita akan membutuhkan laptop untuk menyeting router dan uh, mempraktekkan atau melihat hasil praktek dari router kita. Kemudian kabelan, kemudian router, dan yang terpenting adalah sumber internet untuk memberikan internet kepada router yang akan kita jadikan access point. Nah, ada lagi yang perlu diperhatikan adalah um, kita harus mengetahui dulu IP default router yang akan kita jadikan sebagai access point, kemudian account dan password untuk mengakses settingan nanti, kemudian nama WiFi default dan password WiFi default kita. Oke, setelah itu baru kita akan melaksanakan tutorial. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mereset dulu router yang akan kita pakai untuk menjadi access point dengan cara kita mengklik tombol reset yang ada pada samping body router menggunakan jarum atau tusuk gigi selama kurang lebih 30 detik sampai lampu routernya itu mati. Kemudian hidup kembali. Setelah itu, kita akan mengkoneksikan laptop kita dengan router yang sudah kita reset tadi melalui WiFi, karena emang router itu menyebarkan WiFi ya. Oke, setelah itu kita konekkan. Di sini sesuai dengan yang tadi saya jelaskan, nama WiFi saya setelah default itu adalah Huawei QSN7 setelah kita reset router tadi ya. Makanya kita pilih di sini Huawei QSN7. Kita klik connect. Setelah kita klik connect, maaf sebelumnya saya forget dulu. Kita pilih lagi Huawei QSN7, kita connect. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, setelah kita reset, maka password WiFi defaultnya akan seperti ini. Tapi sebelumnya, nama dan password WiFi itu berbeda setiap router ya. Oke, kita masukkan password WiFi-nya. Oke, kemudian kita klik next. Kemudian kita connecting. Kita tunggu sampai terkoneksi dengan baik. Oh ya, sebelumnya untuk kalian yang ingin mencari tahu IP default router atau nama WiFi nama passwordnya itu biasanya ada di belakang bagian router ya. Di belakang situ biasanya ada data lengkap mengenai info router yang akan kalian pakai. Oke, setelah terkonek, maka langkah selanjutnya kita akan membuka browser. Nah, di sini barulah kita akan melakukan konfigurasi router yang akan kita jadikan sebagai access point. Pertama, kita masukkan IP address yang tadi kita sudah lihat ya, IP default routernya. Kita masukkan IP-nya, kemudian kita klik enter. IP ini pokoknya IP default dari routernya ya. Mungkin setiap merek berbeda-beda. Kalau di Huawei ini seperti ini 192.168.101. Kemudian akan muncul form account dan password. Nah, di sini kita akan masukkan juga sesuai dengan yang tadi saya beritahu, yaitu akunnya itu support dengan password the word in your hand. Kenapa harus akun dan passwordnya ini? Karena akun dan password dengan jenis support dan passwordnya the word in your hand ini bisa mengakses settingan penuh terhadap router atau UNT yang akan kita jadikan sebagai access point. Oke, lanjut saja. Kita masukkan akunnya itu support. Kemudian passwordnya tadi the world in your hand. Kemudian kita klik login. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada bagian wizard atau setup dari router yang akan kita jadikan sebagai access point. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik LAN. Ini untuk jadikan router kita sebagai access point ya. Kita hidupkan
semua LAN-nya itu LAN 1, LAN 2, LAN 3, dan LAN 4. Kenapa hal ini dilakukan? Supaya kita mengaktifkan jalur LAN yang ada pada router yang akan kita jadikan access point supaya bisa mendapat internet dari sumber yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu dari internet lain, karena memang router itu membutuhkan internet untuk memancarkan sinyal lagi sebagai access point. Kemudian kita klik apply. Oke, setelah selesai, kita pilih lagi pada sebelah kiri ini DHCP server configuration. Nah, di sini yang kita akan ubah cukup tiga dari atas ini, yaitu enable primary DHCP server, enable DHCP relay, dan enable option 125. Ini kita hilangkan checklistnya. Oke, kita hilangkan. Setelah itu kita klik apply. Oke, setelah itu langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita pindah lagi ke tab 1. Setelah tab 1 ini kita klik new. Nah, di sini yang harus kita lakukan atau kita ubah adalah pertama kita ubah atau change one mode-nya dari root 1 menjadi bridge 1. Kemudian service type-nya kita ubah menjadi other. Dan juga enable VLAN-nya checklist-nya kita hilangkan. Dan setelah itu dipilih pada pilihan binding option, kita klik, kita checklist semua LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, serta SSD 1. Sampai situ saja. Kemudian kita klik apply. Oke, proses please wait. Oke, sudah selesai. Dan langkah selanjutnya adalah baru kita men-setting WLAN atau SSID untuk untuk router kita agar router kita menjadi access point dan bisa mendapatkan internet dari agar kita bisa mendapatkan internet dari router yang akan kita jadikan access point. Kita klik WLAN atau wireless LAN. Nah, di sini yang kita ganti itu hanya SSID name sama WPA pre-share key ini untuk password WiFi, dan SSID ini untuk nama WiFi kita. Semisal contoh kita ganti namanya itu menjadi name saya saja F1S1192024. Kemudian WPA pre-share key-nya atau passwordnya kita ganti mungkin jadi Fajar 1234 misalnya. Oke, kita ingat ya, nama WiFi-nya sekarang berarti F1E1192024 dan WPA pre-share key-nya atau passwordnya itu Fajar 1234. Oke, setelah itu klik apply. Oke, langkah konfigurasinya kita tunggu sebentar. Setelah kita klik apply, klik apply maka akan muncul seperti ini. Maka SSID configuration itu sudah selesai. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menghubungkan router yang sudah kita setel tadi kepada kita hubungkan dengan sumber internet, yaitu modem IndiHome dengan menggunakan kabelan. Nah, setelah itu barulah akan nampak hasil konfigurasi kita yang tadi kita konfigurasikan. Ini dia F1E1192024 WiFi yang kita konfigurasikan. Ini benar-benar berasal dari router yang tadi kita konfigurasikan dan kita hubungkan dengan komputer, dan ini bisa kita jadikan sebagai internet kita karena akses point tadi yang kita konfigurasikan. Kita klik connect, kemudian kita masukkan passwordnya tadi ya, Fajar 1234 ya. Kemudian kita konekkan. Oke, kita tunggu sampai terkoneksi. Oke, sudah terkoneksi. Maka konfigurasi tadi sudah berhasil dan kita berhasil untuk mengkonfigurasikan router menjadi access point, sehingga router yang tidak terpakai tadi bisa menjadi access point, sehingga kita bisa mengakses internet dari router tersebut yang tentunya berasal dari sumber daya internet yang ada melalui kabelan. Oke, kita tes saja, mungkin contohnya itu e-learning baru.unja.ac.id. Kita tes apakah internet koneksi tersambung dengan baik atau tidak. Oke, internetnya tersambung dengan baik. Untuk memastikan lagi, kita akses lagi e-learning Unja lagi.
e-learning yang lama, e-learning.unja.ac.id. Maaf, salah e-learning.unja.ac.id. Oke. Nah, oke, sudah terhubung. Berarti tutorial ini sudah selesai. Router tadi sudah kita konfigurasikan dengan baik sehingga bisa menjadi access point dan kita bisa mengakses internet dari dalamnya. Oke, sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa jika ada kesalahan tulis di komentar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.